Ini langsung apa ada pengantar dulu? Langsung? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haitsuma kuntum. Kama qalahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad serta hidayatut taufiq dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini ba'da kita melaksanakan salat maghrib, walhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ruku dan sujud kita. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kepada kajian kita. Tadi kalau ustadz lain kan sudah punya kitabnya karena memang sudah terjadwal rutin. Tadi saya komunikasi apa kira-kira, saya tanya Arba'in An-Nawawiyah sudah hadis ke berapa? Oh hadis ke-9 gitu ya. Nah, kalau gitu saya mendahului hadis 13 kalau gitu ya. Maksudnya mestinya saya ngulang mestinya, karena ilmu itu semakin diulang itu bukan hanya khususnya Quran. Jadi kalau kita baca Quran dapat mutiara satu berkilau, besok baca lagi ayat itu juga dapat lagi mutiara yang beda. Oh, itu Quran. Gitu ya. Oke, baik. Saya juga tidak tahu apakah hadis ini sudah masyhur di kalangan kita atau bagaimana, tapi yang jelas mari kita lihat ya. Al-hadits tsalis asyar, hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mesti sering dengar kan hadis ini? Tetapi meskipun sering dengar, kata mutiaranya kita baru dapat 3 atau 4, 5, mutiara lain belum. Mari kita lihat. Abi Hamzah. Abi Hamzah ini adalah kunyah. Kunyah itu gelar bagi Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu ismun karim, nama mulianya Anas. Lakobnya saya tidak tahu itu lakobnya apa, tapi kunyah dalam bahasa Arab itu gelar ada 2, ada lakob, ada kunyah. Itu gelar. Nah, kalau kunyah biasanya dinisbatkan kepada bapak atau kepada anak. Baik dia sebagai bapak fulan atau fulana atau anak dari fulan. Nah, tapi ada yang dinisbatkan bapak kucing, yaitu Abu Hurairah. Itu kunyah itu seperti itu. Oke. Abi Hamzah Anas bin Malik. Selain saya membaca kitab Al-Jami' Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, saya baca di kitab lain bahwa Anas bin Malik ini pada usia muda oleh ibunya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah Anas, saya serahkan kepada engkau, gitu loh. Jadi boleh dibilang Anas ini oleh ibunya, oleh orang tuanya diwakafkan kepada Rasul, gitu.
Yang menarik bagi saya, siapa nanti Anas itu jadi khodim, di sini disebutkan sebagai pelayan Nabi. Jadi kalau Nabi misalnya mohon maaf ya, kalau ilustrasinya sekarang mau bersandar, Anas yang buru-buru bawa bantal. Meskipun wallahu alam apa seperti itu, tapi ini ilustrasi ya. Jangan dikatakan bahwa ini oh zaman Nabi lah, ini ilustrasi saya. Ketika mau bertelekan, mau nyandar, di sini dipasang buru-buru oleh siapa? Oleh Anas bin Malik. Kemudian ketika beliau mau ke toilet, buru-buru disiapkan sendalnya oleh Anas bin Malik. Kalau dulu ilustrasinya saya tidak tahu persis. Zaman kerekan ini, kerekan apa namanya ngambil air itu sudah maju. Karena dulu nggak begini, tetapi mungkin kayak gayung panjang atau begini. Nah nanti kerekan itu setelah perkembangan fisika berkembang. Sekarang apalagi nggak pernah dikenal kayak gitu, kan gitu keluar air gitu. Nah itu perkembangan tuh begitu. Oke. Tapi ini sahabat Anas bin Malik itu khodim selalu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian baginda Nabi berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma tul umrahu. Allahumma ya Allah panjangkan umurnya. Wa akfir aulalahu wa malahu waj'alhu sadiqi fil jannah. Masya Allah. Dalam riwayat lain wa adkhilhul jannata. Itu riwayat lain yang ketiganya. Jadi kata Nabi, Allahumma ya Allah tul panjangkan umurnya. Umur siapa? Anas bin Malik. Wa akfir auladahu, perbanyak keturunannya. Wa malahu, dan harta kekayaannya. Yang ketiga, waj'alhu, dan jadikan ia Anas bin Malik itu sadiqi fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, temanku di dalam sorga. Di riwayat lain, masukkanlah ia ke dalam sorga. Itulah bahagianya Anas bin Malik. Oke. Nah, penelitian menunjukkan Anas bin Malik itu meninggal pada usia kalau tidak salah usia 125 tahun atau 100 tahun. Yang kedua, keturunannya ketika beliau meninggal dunia di jumlah jamleh apa jumlah jamleh? Di total di jumlah jamleh. Di total itu ada 125 orang. Anaknya, cucunya, cicitnya dan seterusnya. Karena dia panjang umur. Kemudian beliau memiliki kebun. Kalau kita panen setahun sekali, gitu kan? Jadi kalau lazimnya di sana panen tanaman itu baik kurma macam-macam itu setahun sekali. Nah, dalam satu riwayat dikatakan kalau Anas bin Malik, kebun Anas bin Malik berbuahnya panennya 2 kali dalam setahun. Ini keberkahan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hinna ja'ahul mautu, tapi ketika datang, menjelang datang kematian, qala Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, ini antadhirus salisah. As-salisah itu muzakkar apa muannas? As-salisah. Muannas. Berarti ini antadhirus salisah berarti artinya apa? Sesungguhnya aku sedang menunggu istri ketiga, gitu maksudnya. Bukan maksudnya, meskipun itu mu'anas maksudnya, sesungguhnya aku sedang menunggu doa Nabi yang ketiga. Apa itu? Wa adkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam surga. Atau waj'alhu rafiqi fil jannah, jadikanlah ia temanku di dalam surga ya Allah. Nah, jadi ketika Anas itu meninggal dunia, jadi menunggu kematian. Menunggu betul. Kenapa? Karena sudah dikasih kabar gembira dengan doa Nabi. Ini antadhirus salisah, kata siapa? Kata Anas bin Malik. Hahwa Anas bin, itu cuplikan sedikitlah tentang siapa? Anas bin Malik. Baik, kita kembali kepada hadisnya sekarang. Khadimi Rasulullah SAW, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Saya terjemahkan dulu biasa ya, nanti syarahnya saya jelaskan. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian.
hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi untuk saudaranya ma yuhibbu apa-apa yuhibbu dia cintai li nafsihi untuk dirinya. Gitu kan? Ini menarik sekali. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari dalam hadis ke-13, Imam Muslim hadis ke-45. Nah, sekarang masuk kepada syarahnya. Asy-syarhu. Ini syarah yang saya ambil karena kitab ini, yang saya punyanya kitab ini, adapun yang lain saya baca itu ketika saya ngambil S2 di Malaysia, itu saya cetak gitu ya. Cetak kurikulumnya kurikulum Universitas Islam Madinah. Nah, itu saya baca, Masya Allah. Nah, menariknya begini. Baik. Qauluhu, sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Apakah artinya kafir? Nah, kan begitu, itu perlu syarah. Karena kalau kita, redaksinya juga tidak beriman, berarti kafir. Kita nih kadang apa ya gitu ya. Maka kita perlu nanya ulama tuh kayak begitu ya. Tanya di syarahnya seperti apa. Nah baru nih dijelaskan. La yatimmu imanu ahadina. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kita, salah satu di antara kita. Fannafyuhuna lil kamali wat taman. Yang dimaksud dengan nafi itu la tadi, kan la itu ada dua kan? Ada la nafi, la apa lagi satu lagi? Nahyi. La nafi artinya tiada, la nahyi artinya jangan, kan begitu ya. Oke, baik. Nah, di sini peniadaan di sini maksudnya peniadaan kesempurnaan dan kamal dengan tamam dalam bahasa Arab beda, tapi dalam bahasa Indonesia ya kamal ya tamam artinya sempurna, artinya tidak sempurna gitu kan. Kadang bahasa kita tidak bisa menerjemahkan yang lain ya. Oke. Maka oleh sebab itu saya lebih menyertai kembali kepada kitab aslinya dibanding terjemah, karena terjemah tidak mewakili kadang gitu ya. Oke, baik. Nah, dari sini kemudian ada pertanyaan, Allah kok ngerubah? Wong ayat hadisnya juga la yu'minu. Ini kok dirubah? Nah, nanti ada istilah, ada tahrif, ada takwil. Tahriful kalam merubah ucapan. Tahriful kalam merubah ucapan. Tapi kalau takwilul kalam, takwil mentakwil itu mengalihkan kepada pengertian yang sesuai. Karena kalau diterjemahkan apa adanya bisa salah paham. Apalagi nanti tidak ada satu nas pun yang menyatakan orang yang tidak peduli kepada saudaranya itu dianggap kafir. Tidak ada. Maka kalau begitu perlu penjelasan yang lain. Nah, maka di sini dikatakan, kata Syekh Utsaimin, walaisan nafyan li aslil iman. Bukan berarti kemudian peniadaan asal itu dasar keimanan. Ya, bukan berarti itu. Iman bisa saja ada, tapi belum sempurna. Maka disinilah dinyatakan belum sempurna. Nah, apa bedanya? Ada papan tulis tidak? Apa bedanya takwil dengan apa tahrif? Kalau tahrif nggak pakai dalil ngerubahnya. Dirubah, ini begini nggak pakai dalil. Dalil itu apa? Isyarat. Ya, mandala, siapa yang memberikan satu petunjuk, ya itu dalil namanya. Nah, adapun takwil itu ada dalilnya. Nah, ini dalilnya nanti dikemukakan di sini, ya. Fa in qala qail, apabila berkata orang yang berkata, apabila bertanya orang yang bertanya, ma dalilukum ala hadat ta'wil alladzi fihi sarafal kalam al-zahirah. Apa dalil Anda dalam takwil itu? Karena faktanya Anda sudah sorof merubah. Nah, memang ada sorof, ada apa? Tahrif. Tahrif juga merubah sama ya. Kalau ini tasrif merubah sorofa. Sorofal kalam. Nah, faktanya kok merubah ucapan dari zahirnya. Wong zahirnya la yu'minu kok. Gitu. Oke, baik. Qulna, maka kami jawab. Daliluna ala hada anna dzalikal amal la yakhruju bil insanu minal iman. Pekerjaan itu dalilnya adalah bahwa pekerjaan itu yang dimaksud pekerjaan apa? Nanti dijelaskan ya. La yakhruju bihi
tidak mengeluarkan dengan pekerjaan itu al-insanu manusia minal iman dari iman. Ya, wala ya'tabiru murtadan, dan tidak pula dipahami sebagai orang yang murtad kalau tidak peduli kepada tidak peduli, ya tidak mencintai untuk saudaranya, gitu ya. Wa inna ma huwa min babit nasihah, itu sesungguhnya adalah bab tentang nasihat. Fayakunu nafyuhuna nafyan lil kamalil iman. Adapun yang dimaksud peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan iman. Jadi terjemahnya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, gitu ya. Nah, logikanya begini. Kenapa Nabi mengatakan la yu'minu, gitu ya. La yu'minu itu kenapa tidak sempurna? Saya berhutang ke Bapak 10 juta. Saya sudah mencicil 1 juta. Pertanyaannya, apakah saya telah membayar hutang? Itu maksudnya, gitu. Sudah dari mana? 10 juta dibayar 1 juta. 1 juta itu nyicil, gitu ya. Oke? Nah, maka seperti itu maksudnya, la yu'minu. Jadi belum sempurna bayar hutangnya. Nah, kalau belum sempurna bayar hutang, boleh dikatakan tidak bayar hutang. Karena hutangnya masih berapa? 9 juta. Nah, ini juga begitu, tidak beriman, tapi maksudnya kayak tadi, dia ada 1 juta, imannya ada, tapi tidak sempurna, gitu ya. Oke, clear ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu ikhwatul iman, fa in qala qail, kemudian bagaimana kalau ada orang lagi yang menanya, alastum tankiruna ala ahli ta'wilahum, bukankah kamu katanya mengingkari takwilnya orang-orang ahli takwil? Ini sebenarnya perdebatan sejak dulu takwil itu ya. Tapi sesungguhnya takwil itu sesuatu itu bisa dibahami, takwil itu bisa dialihkannya kepada sosiokultural. Misalnya begini. Nih, kalau mau redaksi nanti ada satu contoh begini. Baik ini nas Quran atau hidupan sehari-hari. Kamu kalau pingin cepat selesai urusan, kasih dia amplop. Oke, kalau dia memahaminya tekstual, maka dia akan beli amplop segepok yang panjang-panjang. Pak, ini sekedarnya aja Pak, amplop 1 pak gitu. Jadi salah tuh kalau dipahaminya tekstual. Bisa jadi orang yang ngurus urusan kita tersinggung. Apaan ini? Padahal kata bapaknya kasih amplop. Nah, dalam kebiasaan itu maksudnya bukan amplopnya, tapi isinya, gitu loh. Ya, makanya Pak, saya kemana-mana nggak berharap amplop. Gitu maksudnya ya. Oke, clear sampai sini, gitu ya. Nah, begitu syariat. Banyak tidak, satu contoh dalam Quran begini. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannah, sorga, tajri mengalir, min tahtiha dari bawahnya apa? Sungai, gitu ya. Saya kasih tahu yang mengalir bukan sungai, tapi yang ngalir itu air. Sungai mah nggak mengalir gitu-gitu aja. Itu dalam kesusastraan Arab itu disebut disebut luarnya, tempatnya, tapi yang dimaksud adalah isinya. Misalnya begini, alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajari dengan apa? Dengan qalam, maksudnya dialah Allah yang mengajari kita dengan tulisan. Karena dengan tulisan inilah kita jadi tahu. Berarti ada juga, kan sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu ya. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu sudah dibahas itu Iqra, ngebahas Iqra. Nah kan gitu kan. Oke, nggak masalah ya. Oke, baik. Masya Allah. Ya ilmu tuh begitu kan lah. Kalau nggak diikat itu menguap gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya Allah ya Rabbana. Jadi, oke, baik.
Fal jawab, kata Syekh Utsaimin, nahnu la nungkiru ala ahli ta'wil ta'wilahum. Innama nungkiru ala ahli ta'wil ta'wilahumul ladzi la dalila alaih. Gitu loh. Jadi kata Syekh Utsaimin, enggak, saya enggak enggak mengingkari ahli ta'wil dengan ta'wilnya. Tetapi saya mengingkari itu ahli ta'wil dengan menakwilkan ta'wilnya itu enggak pakai dalil. Itu yang saya ingkari, kata Syekh Utsaimin. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ikhwatul iman, li'annahu idza lam yakun alaihi dalil sara tahrifan wa laisa ta'wil. Karena kalau ta'wil tapi tidak pakai dalil maka jadi merubah. Merubah apa? Merubah kalam, tahriful kalam, atau tadi apa disebutnya? Sebentar, tadi apa? Istilahnya ada ta'wil, tasrif. Sorofa, ya. Amma ta'wil alladzi dalla alaihi dalil fa innahu ya'taru min tafsiril kalam. Adapun ta'wil yang menggunakan dalil itulah tafsir. Oke, baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wila. Allahumma ya Allah faqihkan ia siapa? Ibnu Abbas fiddin dalam urusan agama, wa alimhu dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Kalau begitu dulu hadis ini at-ta'wil itu artinya tafsir. Tapi sekarang dalam di akademisi tafsir atau merubah kata itu menjadi 3. Ada ta'wil, ada tafsir, ada terjemah. Terjemah itu apa? Arti terjemah? Translate, ya translate betul. Arti translate itu apa dalam bahasa kita? Ya. Kita sudah tahu tapi mendefinisikan jadi nggak bisa kan? Translate betul. Jadi memang translate. Jadi terjemah itu adalah alih bahasa. Ya kan gampang sesungguhnya alih bahasa gitu kan terjemah. Oke. Adapun tafsir penjelasan, takwil mengalihkan. Karena kalau diterjemahkan apa adanya bisa salah paham atau bisa salah, maka perlu takwil. Oke. Namun dalam pandangan beberapa ulama, takwil apalagi itu sudah bicara tentang sifat Allah tidak boleh. Oke, baik, saya kira bukan bahasan itu hari ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Fa in qala qila fi qaulillahi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Al-muradu bi idza aradta qira'atal Qur'an. Jadi fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau terjemahnya secara tekstual itu begini. Fa idza maka apabila qara'ta engkau telah membaca. Betul? Qara'ta itu telah membaca. Kalau akan membaca itu taqra'u engkau akan membaca. Tapi kalau qara'ta berarti telah membaca. Itu secara harfiah. Gitu kan? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, tetap berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dikutuk, gitu kan? Maka kemudian ada orang bacanya begini. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia bilang qara'ta, ustaz dalilnya juga fi'il madhi, telah baca Quran baru fasta'id billah. Nah, maka kaidah ini jadi perlu. Oh, kalau fi'il madhi didahului kata iza, maka maknanya jadi mudhari. Bahkan ada yang tanpa apa? Tanpa iza maknanya mudhari. Apabila itu maknanya tolabah, permintaan, doa. Misalnya an seperti ini siapa? An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi pengertiannya radhiyallahu anhu secara harfiah itu maksudnya radhiyallahu, Allah telah ridho, anhu tentangnya. Maka kemudian penerjemahannya, pemahamannya menjadi semoga Allah meridhoinya. Jadinya begitu. Meskipun itu fi'il madhi, kata kerja lampau, tapi maksudnya adalah menjadi mudhari.
Ya, tolabah, harapan, permintaan. Ya, oke, baik. Oke, ini Masya Allah ya. Idza aradtal qira'atal Qur'an fahal ta'tabiru hada ta'wilan madhmuman atau ta'wilan sahihan. Pertanyaannya, kalau kita pahami jika engkau mau baca itu adalah takwil yang jelek atau takwil yang benar gitu ya. Wal jawabannya hada takwilun sahihun. Ini adalah takwil yang benar. Kenapa kok langsung menyimpulkan itu takwil yang benar? Li'annahu dalla alaihi dalilu, karena pengertian tadi telah ditunjukkan oleh dalil dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad kana sallallahu yata'awwadhu indal qiraah la fi akhiril qiraah. Jadi Nabi baca Quran itu ta'awudz dulu, baru baca Quran. Jadi tidak baca Quran baru kemudian ta'awudz. Nah, itulah dalilnya kata Syekh Utsaimin. Gitu ya, maka pahamlah kita sekarang kenapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bisa jadi anak kita baru sekolah di jurusan bahasa Arab misalnya, Pak, salah itu kan fi'il madhi, berarti baca dulu baru ta'awudz kan gitu. Nah, ditakwil dengan perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa idza qala qa'il fi qouli ta'ala, apabila orang bertanya ya di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang telah beriman, idza qumtum, apabila engkau telah berdiri berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum. Jadi kalau sudah sholat baru wudu kan gitu. Nah, ini juga sama. Jadi oleh sebab itu tidak semua pemahaman Quran itu cukup dipahami dengan bahasa. Ya, ada kalanya perlu alat lain untuk memahaminya. Nah, padahal yang dimaksud idza qumtum fi'il madhi pakai idza, maka pengertiannya jika engkau hendak melakukan salat, gitu ya. Oke, baik. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum. Ini Al-Maidah ayat 6. Innal murada idza aradtumul qiyam ilaiha fahal ya'tabiru hada ta'wilan madhmuman aw sahihan, seperti tadi pengertiannya ya. Oke, baik. Wal jawab hada ta'wilun sahihun. Wa alaihi fala tunkiru ta'wil. Oke, baik. Saya akan langsung ini saya kira sudah memadai penjelasan tadi. Tapi kemudian begini ikhwan, yang saya akan mengambil penjelasan dari yang lain. Jadi la yu'minu berarti tidak iman salah seorang, tidak sempurna iman salah seorang di antara kita hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai. Jadi kalau kita kajian seperti ini sangat kita sukai, maka iman kita menjadi tidak sempurna kalau kajian yang kita nikmati ini tidak diberikan, tidak diajarkan, tidak disampaikan kepada orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud? Yang tidak ikut kajian. Maka kewajiban kita untuk menyempurnakan keimanan adalah sampaikan kepada orang yang jarang ikut kajian. Mas, ikut kajian. Bagus loh, Ustadz Fulan ini tafsir, Ustadz Fulan Sirah Nabawiyah, Ustadz Fulan ini Arba'in An-Nawawiyah. Gitu. Jadi kalau kita tidak nyampaikan seperti itu berarti la yu'minu. Apa? Tidak sempurna iman kita. Untuk bisa sempurna, ajak orang lain. Nah, nanti li akhihi, bagi saudaramu dibagi dua dalam syarahnya itu. Syarah yang saya temukan ada dua. Satu, li akhihil muslim, berarti tadi ngajak ya. Ngajak saudara kita sesama jamaah yang jarang ikut kajian atau muslimin yang jarang ikut kajian. Tapi ada juga li akhihil kafir. Jadi kalau kita ini bahagia dengan Islam, kita menyukai Islam itu dalam kehidupan kita jadi guidance, maka iman kita tidak sempurna kalau Islam ini tidak didakwahkan kepada orang yang belum menerimanya. Gitu ya. Oke, maka kalau begitu dakwah menjadi tuntutan. Dakwah ya tidak harus menguasai segalanya. Apa yang dikuasai itu saja sampaikan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini para ikhwan sekalian.
tentang tadi li akhihil kafir li akhihil muslim. Paling tidak kalau bahasa kita li akhihi ummati Muhammadin gitu loh ya. Nah, saya ingin sisipkan sebagai penyempurnaan penjelasannya, umat Nabi Muhammad itu kemarin kan kita bedakan ma farqu baina ummah wa qaum. Apa bedanya umat dengan kaum? Umat sama apa? Umat ya kaum, betul ya? Kita ini kaum Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad? Umat. Terus kalau kaum Nabi Muhammad siapa? Kalau kaum Nabi Muhammad siapa? Oke, baik. Supaya jelas begini. Kaum Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Kaumnya. Oke, keluarganya, kaumnya kaum Quraisy. Itu. Tapi kita bukan kaumnya. Tapi umatnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, baik ya. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad tapi bukan kaumnya. Abu Lahab itu kaumnya, meskipun dalam pengertian umat ijabah bukan umat ijabah. Adapun umat dari sisi pengertian umat dakwah, iya termasuk umat dakwah. Tapi karena sudah meninggal dunia berarti dia bukan umat Nabi Muhammad dalam pengertian ijabah. Karena umat Nabi Muhammad dibagi dua juga. Yang pertama umat dakwah, yang kedua umat ijabah. Umat ijabah adalah mereka yang telah menerima dakwah Nabi, adapun umat dakwah adalah mereka yang masih didakwahi. Orang yang belum didakwahi belum bisa disebut kafir. Oke? Orang yang belum didakwahi, kalau belum dakwahi Islam belum sampai, kemudian dia tetap masih belum memeluk Islam, ini belum disebut kafir. Karena kafir itu ketika didakwahi dia nolak atau menutup hatinya. Karena kafir ini adalah sesuatu yang menutup bagian dalam. Nah, kafir adalah orang yang menutup hatinya. Itu kafir. Nutup dari apa? Dari dakwah Islam. Jadi kalau belum didakwahi, belum disebut kafir. Sampai sini clear? Clear sampai sini? Kalau itu clear, berarti bapak Nabi Muhammad siapa? Abdullah, bukan kafir. Clear sampai sini? Disebut kafir dari mana? Didakwahi juga belum. Kafir dia nutup dari apa? Gitu. Ente misalnya saya mah kafir sama dia karena buktinya ketika mau datang ke rumah saya, pintu saya kunci. Nah, itu baru kafir. Dia belum pernah datang ke rumah kita, mau nyebut dia saya kafir dari mana? Belum pernah saya ngunci pintu kok. Gitu ya. Kafir itu menutup ya, kafir itu menutup. Dari sini gitu. Maka perdebatan, kalau begitu apa hadis yang dimaksud? Abi wa abuka finnar. Ada dalilnya tuh? Terus gimana kalau begitu? Kok bukan kafir tapi lebih neraka? Nanti maka oleh sebab itu memahami satu persoalan tidak bisa satu titik, mesti syariat itu dikumpulkan. Salah satunya adalah pertanyaan putra dari Nabi Ishak. Siapa putra Nabi Ishak itu? Yakub, bukan? Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian ibadahi setelah aku? Apa kata mereka? Kami akan mengibadahi ilahaka, Tuhanmu, dan ilah bapak-bapakmu. Kemudian disebut Ibrahim, Ishak, Ismail. Atau dibalik, gitu kan? Ishak, Ismail, sama Ibrahim. Oke. Garis lurusnya ini putra-putra Yakub. Di sini berarti Yakub. Di sini berarti Ishak. Di sini berarti Ibrahim. Ini wajar disebut abi, betul? Karena kakek juga boleh dipanggil abah. Oke. Nah, tapi Ismail kan paman. Tapi dalam ayat itu disebut Ismail. Maka kalau begitu abi bisa bermakna paman. Pamanku dan bapakmu atau pamanmu di neraka. Maka nanti penelitiannya abi itu
bisa dia adalah bapak kandung, bisa juga bukan bapak kandung. Sebagaimana ibnu. Ibnu itu bisa bapak kandung, anak kandung, bisa juga selain anak kandung. Yang anak kandung itu waladun. Yang melahirkan bapak walidun. Yang melahirkan juga tadi. Ya, maka oleh sebab itu disebut walidayya. Nah, itu berarti ibu bapak kandung, gitu kan? Nah, tetapi penelitian lain, ulama lain mengatakan sama dua-duanya, gitu ya. Kalau sama dua-duanya berarti nanti ada penafsiran begini. Ajar itu siapa? Kan menurut kita bapaknya Ibrahim. Kita sebut jangan bapaknya dulu lah. Kita sebut itu abaknya Ibrahim, gitu ya. Nah, jadi ada dua penafsiran. Sementara Nabi mengatakan bahwa aku adalah bahwa nenek moyangku secara lurus tidak ada yang mereka berlutut di hadapan berhala. Pertanyaan, gimana dengan Ajar? Ajar kan bapaknya Ibrahim, jadi gitu. Gini ya, subhanallah aja menarik kalau ke tafsir itu menarik. Kalau memahaminya bahwa Ajar adalah bapak kandungnya Ibrahim, maka sebagian ulama mengatakan Ajar itu berlutut di berhala, membuat berhala dan menjualnya setelah Nur Muhammadnya berpindah kepada istrinya. Kepada siapa? Kepada ibunya Ibrahim. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya. Jadi ketika Nur Muhammad, tahu yang dimaksud Nur Muhammad itu bisa dipahami? Belum, begini. Ini ayah, kalau kita memahami Ajar itu ayahnya Ibrahim. Ini Ajar, nikahlah dengan ibunya Ibrahim nanti. Nah, ketika cikal bakal Ibrahim sudah pindah ke sini, dia menjadi penyembah berhala. Penafsirannya begitu. Jadi ketika dia belum menyembah berhala, masih di sini nih, masih di dia Nur Ibrahim itu atau Nur Muhammadnya itu. Tapi ketika dia sudah pindah ke istrinya, paham enggak? Sudah pindah ke istrinya. Karena ini oke lah supaya jadi salah paham nanti. Ketika dia sudah hubungan suami istri gitu ya. Baru ngerti sekarang ya. Masya Allah. Ya, pantesan anak-anak kita juga begitu. Harus vulgar jelaskannya. Oke. Ketika kita sudah berhubungan, maka bahan zigot itu sudah pindah. Maka cahayanya sudah pindah ke istrinya. Maka terjadilah. Nah, tapi kemudian kalau memaknainya bahwa Azar itu bukan ayah Ibrahim, bukan ayah kandung maksudnya, maka itu tidak ada masalah. Berarti hadis tadi tidak bertentangan. Gitu loh. Ya, oke baik. Nah, maka oleh sebab itu para ikhwan sekalian, hal-hal semacam itu seperti begini, ada perkataan bahwa almar'u ibnul bi'ah. Ini ibnu disebutnya. Seseorang itu anak lelaki dari lingkungannya. Ibnu itu anak lelaki ya. Pertanyaannya, lingkungan pernah melahirkan anak lelaki tidak? Karena tidak, maka digunakannya ibnu, bukan almar'u waladun. Nah, misalnya waladul bi'ah, enggak begitu, tapi kalimatnya almar'u ibnul bi'ah. Seseorang itu adalah anak lelaki dari lingkungan. Nah, ini jadi para ikhwan sekalian, intinya adalah bahwa kita sekarang kalau jamaah di sini sudah merasa nyaman, maka kenyamanan itu tidak boleh berhenti di kita. Karena dinyatakan tidak beriman, tidak sempurna iman kita kalau masih ada orang yang belum nyaman dengan hidupnya. Baik itu keislaman, baik itu kehidupan. Misalnya kita sudah nyaman hidup, sementara orang dililit hutang, nggak punya ini, kita tidak peduli, berarti tidak imannya tidak sempurna. Dari situlah bahwa sesungguhnya Islam itu adalah solver of problem, not the maker problem. Gitu loh. Jadi Islam itu adalah solusi, bukan pembuat masalah. Jadi kalau orang nuduh pembuat masalah, itu berarti memang tidak ngerti terhadap syariat Islam. Buktinya Allah tuh ngaku Islam begitu. Atau si ngaku Muslim itu nggak ngerti kepada syariat Islam. Kan bisa begitu. Orang Islam setelah kita kaji, syariat Islam saluter.
Kita aja muslimnya. Ya, maka oleh sebab itu Islam itu terhijab, tertutup kemuliaannya oleh siapa? Oleh pemeluknya. Makanya dulu ya orang lebih suka meneliti Quran untuk masuk Islam daripada melihat pemeluknya. Karena pemeluknya memang subjektif, bukan. Nah, tetapi Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu membuktikan dengan para sahabat bahwa Islam itu adalah hidup. Jadi bukan hanya konsep, tapi membumi. Ya, maka oleh sebab itu kan saya pernah katakan, Nabi Muhammad itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke, bukan ke Madinah. Ini yang mau saya jelaskan. Ke Yasrib. Nanti Madinah itu setelah syariat Islam diaplikasikan, baru jadi Madinah. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar atau disinari. Pertanyaannya, apa yang menyinari Madinah? Ya listrik lah Ustaz, masa disinari pakai? Loh, memang Thomas Alva Edison menemukan listrik kapan? Thomas Alva Edison menemukan listrik itu abad 19. Abad 7 belum dikenal tuh listrik kayak begini. Kalau begitu disinari pakai apa? Disinari oleh Al-Quran. Maka oleh sebab itu Al-Quran nama lainnya adalah An-Nur, cahaya. Nah, Quran diaplikasikan. Bukan hanya tergantung di bumi, tapi itu Quran napak. Tergantung di langit, tapi juga napak di bumi. Jadilah dia sebagai Madinah Al-Munawwarah yang disinari. Gitu loh ya. Nah, ini hal-hal semacam itu. Kalau begitu, Yasrib dirubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Besok-besok ketika saya ditanya, ketika kita kajiannya serius dan kita aplikasikan, suatu saat Ahmad Soleh mau berkunjung ke Masjid Al-Muhajirin di Keranggan ini, maka saya ditanya, ila aina tadhhab ya akhil al-habib? Mau kemana Ustaz pergi? Saya mau pergi ke Keranggan Al-Munawwarah. Oke? Loh, Keranggan Al-Munawwarah, emang kenapa kok pakai Al-Munawwarah? Canepi, kata orang Keranggan, belum sampai ini. Al-Munawwarah itu karena ikhwan-ikhwannya menjadikan cahaya syariat, karena yang jadi cahaya itu kadang sholat berjamaah juga nur. Ya, ada nur, ada dia. Dia itu sinar, kalau nur itu cahaya. Kalau nur itu adalah memantulkan, kalau dia bersinar dari sumber dirinya. Bulan itu nur, tapi matahari adalah dia. Matahari adalah memancarkan cahaya sinar dari dirinya, tapi bulan adalah memantulkan. Maka sinar bulan disebutnya nur, adapun sinar matahari disebutnya dia. Dalam hadis itu juga sama. Nah, sholat berjamaah itu disebut nur, cahaya. Kesabaran juga seperti itu. Nah, kalau kita hidup kesabaran, sholat berjamaah aja, bukan sholat berjamaah di sini aja. Karena nanti dalam kajiannya sholat berjamaah itu, sholat itu ternyata bukan 5 waktu dalam 1 kali 24 jam. Sholat itu adalah 24 jam dalam sehari semalam. Baru dengar lah pasti. Gini akhi. Coba Anda bayangkan bagaimana bisa dikatakan kata hadis apabila apabila sholatnya soluhat, maka seluruh amalnya juga baik. Tapi apabila fasadat itu sholat, rusak sholatnya, seluruh amalnya adalah rusak. Gimana memahaminya? Oh, baru dicek sholatnya lalu seluruh. Berarti amal adalah sholatnya. Amal maksud di luar sholat. Amal di luar sholat adalah sholat itu sendiri. Nanti ketika kita membahas ada ibadah taswiriyah dengan ibadah maknawiyah akan tahu. Begini, kita ini Pak, sholat kita ini belum tuntas. Waladhdallin, amin. Nah, baru sampai surut. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum tuntas sholat kita. Karena itu baru taswiriyah, simbolis. Maknawinya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sunnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ahli sholat tapi masih mungkar, masih maksiat. Berarti nggak nepi, nggak sampai ini sholatnya. Dia sholatnya rajin, khusyuk, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi dia tidak peduli kepada fakir miskin. Fawailul lil musalli, celakalah orang yang sholat. Coba di situ pakai musallin. Musallin itu isim, menunjukkan bahwa syarat ketentuannya dipenuhi. Jadi bukan orang yang sholat ecek-ecek, yang serius, benar, khusyuk. Tapi dia tidak peduli kepada fakir miskin. Dia termasuk orang yang mendustakan agama, maka sholatnya dia diancam oleh Allah dengan api neraka. Naudzubillah. Ya, fawailu. Nah, maka oleh sebab itu, insya Allah. Tapi sebenarnya itu sudah saya bahas. Loh, mohon maaf ini. Di Aqsa Channel sudah saya bahas. Jadi nanti clear aja Aqsa Channel. Di-share nggak ke jamaah? Nanti nggak apa-apa, nanti share aja. Ya mau dibuka mau nggak terserah. Tapi saya sebagai orang yang memiliki ilmu sudah menyampaikan, nge-share gitu loh. Bahwa kemudian tidak ditonton nggak apa-apa. Gitu ya. Karena memang itu juga dorongan berawal dari komplain dari berbagai daerah. Kenapa saya tidak dijenguk, tidak gitu. Nah, itulah wakilnya gitu, di Aqsa Channel ya. Jadi di situ saya sampaikan bahwa ada sholat taswiriyah, ada sholat ma'nawiyah. Sholat taswiriyah adalah Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, itu taswiriyah, simbolis. Adapun sholat ma'nawinya, dia mencegah perbuatan keji dan mungkar, peduli pada fakir miskin, ya, yatim itu siapa dan lain banyak itu sebenarnya, sehingga memahami syariat, oh, masya Allah, indah jadinya. Jadi tidak merasa kita ini Pak, oh saya paling khusyuk, enggak bisa. Bahkan banyak menangis. Ini sudah adzan ya. Berarti kalau sudah adzan begini biasanya disudahi ya. Oh iya, enggak kalau di tempat lain disudahi, adzan dulu, dilanjutkan hingga tuntas baru. Oh ya. Tapi kalau di sini disudahi. Oke, baik. Tapi saya kira penjelasan hadis ini sudah sampai. Intinya adalah kita peduli kepada orang lain, menyampaikan apa yang kita nikmati, kita nyaman dengannya, maka apa yang kita nyaman dengannya, maka kita pun juga harus menyampaikan kepada orang yang sebelum itu. Karena hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.